Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori graf. Makalah saya di sini berjudul Aplikasi Pewarnaan Graf pada Penjadwalan Mata Kuliah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi ringkasan dari makalah ini, sebenarnya makalah ini merupakan review dari jurnal milik Farisi dengan judul Penerapan Pewarnaan Graf pada Penjadwalan Mengajar Dosen Matematika Universitas Nurul Jadid. Jadi di sini kita ditunjukkan bahwa pemanfaatan atau penerapan teori graf itu sangat luas. Salah satunya dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan juga bisa digunakan. Contohnya adalah ketika membuat jadwal mengajar dosen atau guru dengan ruang kelas yang tersedia berapa. Di sini nanti akan dijelaskan. Nah, pada jurnal tersebut salah satu masalah yang muncul adalah seringkali terjadi bentrok atau crash antara jadwal mengajar dosen satu dengan dosen lainnya maupun suatu kelas dengan kelas lainnya. Ternyata selama ini pembuatan jadwal itu masih dilakukan secara manual, sehingga di sini Farisi dan kawan-kawan mencoba untuk membuat penerapan graf pada penjadwalan mata kuliah. Kita masuk ke tujuannya di sini adalah mengetahui aplikasi pewarnaan graf sebagai solusi dari permasalahan penjadwalan mengajar. Manfaatnya bagi saya sendiri, pertama memenuhi tugas akhir mata kuliah teori graf. Yang kedua, memahami bahwa graf dapat diimplementasikan atau diterapkan dalam kegiatan dan kebutuhan berbagai bidang, salah satunya di bidang pendidikan. Apa itu graf? Graf merupakan salah satu cabang matematika terapan yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan optimasi, seperti menentukan lintasan terpendek, membuat jaringan komputer, pemampatan, dan lain sebagainya. Graf merupakan himpunan objek-objek yang berhingga dan tak kosong, disebut dengan simpul atau titik, dan himpunan pasangan tak berurut yang mungkin kosong dari simpul-simpul tersebut. Oke, di sini saya memiliki contoh graf dan representasi matriksnya. Di sini ada simpul A, simpul B, C, D, dan E yang memiliki sisi-sisi. Di sini A bertetangga dengan B, maka di sini ada sisi A ke B. Pada graf G, derajat simpul A, B, C, D berturut-turut adalah 3, 2, 3, 3, 3. Yang dimaksud derajat di sini adalah suatu simpul itu dia bertetangga dengan berapa simpul lainnya. Di sini A bertetangga dengan simpul B, simpul D, dan simpul E, maka derajat A adalah 3. B bertetangga dengan C dan A, maka derajat B adalah 2. Dan di sini direpresentasikan oleh matriks berikut ini. Ya, bagian kolom ini berturut-turut A, B, C, D, E. Di sini juga A, B, C, D, E. Maka di sini A ke di sini B ya. A ke B bertetangga, maka direpresentasikan dengan angka 1. Jika A di sini C tidak bertetangga, maka direpresentasikan dengan angka 0.
Selanjutnya, jenis-jenis graf. Yang pertama, graf sederhana. Graf yang tidak mengandung kelang maupun sisi ganda. Jadi ini contohnya. Simpul 1 terhadap simpul 3, simpul 1 terhadap simpul 2, dan seterusnya. Selanjutnya, graf tak sederhana. Graf yang mengandung sisi ganda atau kelang, contohnya berikut ini. Jadi dari simpul 1 ke 3, dan bisa juga 3 ke 1 di sini. Berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf, maka secara umum graf dapat digolongkan menjadi dua jenis. Graf berhingga yang jumlah simpulnya n atau berhingga, dan graf tak berhingga, graf yang jumlah simpulnya n tidak berhingga banyaknya. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, ada dua jenis graf, yaitu yang pertama graf tak berarah, graf yang isinya tidak mempunyai orientasi arah. Yang kedua, graf berarah, graf yang di setiap sisinya diberikan orientasi arah, seperti ini contohnya. Terminologi graf. Yang pertama adalah ketetanggaan. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung atau ada sisinya. Contoh dari gambar graf berikut ini, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2, dan simpul 1 bertetangga dengan simpul 3. Begitu pula seterusnya. Bersisian. Untuk sembarang sisi dikatakan sisi bersisian dengan simpul. Contoh dari graf ini, sisi 2, 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Artinya sisi ini 2, 3 ya dia bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Lanjut, simpul terpencil. Simpul yang tidak memiliki sisi yang bersisian, tidak ada sisi yang terhubung dengan simpul 5 di sini, maka disebut simpul 5 ini simpul terpencil atau isolated vertex. Graf kosong. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong atau tidak memiliki sisi. Contohnya berikut ini. Kemudian lintasan atau path. Lintasan adalah panjangnya n dari simpul awal ke simpul tujuan. Jadi di sini contoh lintasan 1, 2, 3, 4 adalah lintasan dengan barisan sisi 1 ke 2, 2, 4 atau 4, 3. Panjang lintasan, jumlah sisi dalam lintasan. Jadi di sini ini lintasan 1, 2, 4, 3 memiliki panjang 3. Berarti ini harusnya di sini ya. 4, 3. Sudah, selanjutnya adalah siklus atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul sama. Berikut ini contohnya. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Panjang sirkuit berarti berawal dari 1, kedua, ketiga, kemudian berakhir di 1, itu namanya sirkuit. Panjang sirkuitnya ditentukan dengan jumlah sisi pada sirkuit, berarti 1, 2, 3, 1. Panjang sirkuitnya adalah 3. Graf berbobot atau weight graph. Graf yang setiap sisinya diberi sebuah nilai atau harga. Contoh di sini. Kita masuk ke penerapan. Jadi di sini saya tunjukkan tabel sebaran mata kuliah prodi matematika. Ada semester 2, semester 4 dan semester 6. Di sini dengan jumlah 22 mata kuliah dan nama-nama dosen yang tercantum. Nah, di sini deskripsi sebaran mata kuliahnya. Mahasiswa semester 2 mengikuti mata kuliah antara lain kepesantrenan, keaswajaan, telaah matematika SMP, kalkulus 2, aljabar linear elementer, matematika diskrit, bahasa Indonesia, psikologi, pendidikan,
Oke, kemudian mahasiswa semester 4 mengikuti mata kuliah statistika inferensial, daspros pembelajaran matematika, telaah matematika SMU, struktur aljabar 1, persamaan diferensial, analisis real, analisis variabel, pengantar komputer. Mahasiswa semester 6 mengikuti mata kuliah micro teaching, geometri analitik, metode numerik, teori bilangan, komputer 2, kewirausahaan. Nah, di sini dapat kita lihat untuk memodelkan tabel data sebaran mata kuliah tadi menjadi suatu graf. Maka tadi kita buat simpul-simpul sejumlah dengan penomoran pada tabel. Jadi di sini ada 22 mata kuliah. Totalnya dari semester 2 sampai semester 6 ada 22 mata kuliah, 1 sampai 22. Di sini kita buatkan simpulnya. Saya buatkan simpul di sini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 22. Nah, sisi-sisi yang tergambar di sini merupakan sisi di sini. Nah, untuk mata kuliah yang diampu oleh dosen yang sama, ya, atau diambil oleh angkatan yang sama, dua simpul tersebut mewakili mata kuliah tersebut. Dua simpul yang mewakili mata kuliah tersebut dihubungkan oleh sisi. Jadi misalkan di sini tadi kan mata kuliah yang diambil oleh semester yang sama dan dosen yang sama. Jadi contoh di sini simpul 1 kepesantrenan diambil oleh mahasiswa semester 2. Mahasiswa semester 2 juga mengambil mata kuliah keaswajaan. Maka di sini simpul 1 kepesantrenan dan simpul 2 keaswajaan dia bertetangga, dihubungkan oleh sisi. Ya kan, di sini 1, 2. Kemudian selain itu simpul 1 berhubungan dengan bertetangga dengan simpul mana lagi? Kita bisa lihat simpul 1 bertetangga dengan simpul 2, simpul 3, kemudian simpul 6, simpul 10, 13, cukup banyak. Simpul 16, simpul 17. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia derajatnya 7 berarti. Kita cek apakah betul di sini. Nah, di sini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu pula dengan simpul 2, dicek tadi simpul 2 mata kuliah keaswajaan itu diambil oleh semester 2, maka simpul atau mata kuliah yang diambil oleh semester 2 maka di situ bertetangga dengan simpul 2 ini. Dan mata kuliah yang diampu oleh dosen Tufail Muttaqin ini juga tidak ada tapi di sini ya. Juga dia bertetangga dengan simpul 2. Dan seterusnya. Jadi graf ini merepresentasikan sebaran tabel mata kuliah tadi beserta semester dan dosen pengampunya. Selanjutnya, representasi matriks graf penjadwalan mata kuliah. Jadi dari graf tadi direpresentasikan dalam matriks. Deskripsinya berikut ini. Pemodelan graf dinyatakan dalam matriks di atas. Pada matriks ini, bagian kolom dan baris menyatakan mata kuliah. Jadi di sini simpul 1, simpul 2, simpul 3 dan seterusnya sampai simpul 22. Begitu pula di sini simpul 1, simpul 2, simpul 3 dan seterusnya sampai simpul 22. Nilai 1
nilai 1 pada matriks angka 1, angka 1, angka 1, berarti simpul-simpul ini bertetangga. Contohnya di sini simpul ini kan simpul 1 dengan simpul 1 dengan simpul 2 bertetangga, maka di sini ditulis angka 1. Simpul 2 dengan simpul 3 bertetangga, maka ditulis angka 1. Begitu pula angka 0 berarti mata kuliah tersebut tidak bertetangga. Nah, mata kuliah yang tidak bertetangga ini artinya mata kuliah yang tidak diambil oleh semester yang sama atau mahasiswa yang sama, dan mata kuliah yang tidak diampu oleh dosen yang sama ini dapat diletakkan pada waktu dan hari yang sama. Dapat diletakkan pada waktu dan hari yang sama. Untuk mata kuliah yang nilainya 0 di sini di matriksnya, yang berarti dia tidak bertetangga. Kita lanjutkan. Di sini kita masuk pada pewarnaan simpul dari graf sebaran mata kuliah. Sebelum kita lanjutkan ke pewarnaan, kita butuhkan tabel yang menunjukkan derajat dari simpul graf. Derajat ini dibutuhkan untuk menentukan nanti pewarnaan dari graf tersebut. Nah, jadi pada prodi pendidikan matematika Universitas Nurul Jadid ini memiliki dua ruangan. Jadi dua ruangan ini bisa digunakan untuk dua kelas ya, sehingga ada 2 mata kuliah yang dapat dijadwalkan dalam waktu yang sama. Ada 2 mata kuliah yang dijadwalkan dalam waktu yang sama, atau 2 simpul di sini direpresentasikan dengan warna. 2 simpul dapat diwarnai dengan 1 warna yang sama, atau 1 warna itu untuk 2 simpul. Contohnya simpul 1. Simpul 1. Di sini warna yang sama dengan simpul 12. Karena simpul 1 dan 12 ini tidak bertetangga ya. Jadi mahasiswanya tidak bentrok dan juga dosennya juga tidak bentrok dengan jadwal mengajar yang lain. Karena di sini sudah dipastikan bahwa simpul yang bertetangga seperti 1 dengan 2, 1 dengan 3 itu tidak boleh diberi warna sama, warnanya harus berbeda agar jadwalnya tidak bentrok. Sehingga kita dapatkan di sini ada 11 warna yang kita gunakan berikut ini. Nah, kita lanjutkan hubungan kelompok warna dengan simpul. Berdasarkan pewarnaan graf pada subbab berikut ini, subbab 3.6, dapat dipetakan pasangan antara warna, simpul, mata kuliah, dan dosen pengampu. Jadi tadi simpul 1 dan simpul 12 memiliki warna yang sama. Maka di sini kita kelompokkan menjadi kelompok warna A. Kita beri kode warnanya sesuai abjad agar lebih mudah. Jadi kelompok warna A di sini simpul 1 dan simpul 12. Kelompok warna B simpul 2 dan simpul 3. Dan kita cantumkan juga mata kuliah dengan dosen pengampunya agar nanti lebih mudah untuk membuat jadwalnya. Nah, sudah kita klasifikasikan setiap warnanya. Didapatkan sampai warna A sampai K. Nah, setelah kita klasifikasikan tadi, kita hubungkan, kita dapatkan di sini jadwal mengajar dosen prodi pendidikan matematika. Jadi berdasarkan pewarnaan warna A, B, C, D, di situ berarti pada waktu A, simpul 1 dapat menggunakan ruang kelas pertama. Nah, simpul 12 atau mata kuliah metode numerik ini bisa menggunakan ruang kelas kedua, karena tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, ruang kelas yang tersedia di Universitas Nurul Jadid prodi pendidikan matematika ini ada 2, sehingga ada
ada 2 mata kuliah yang bisa dijadwalkan bersamaan. Di sini kita dapatkan 2 mata kuliah itu, pertama kepesantrenan dan metode numerik. Kemudian setelah jadwal dari kepesantrenan dan metode numerik ini selesai, bisa dilanjutkan jam berikutnya, yaitu keaswajaan dan geometri analitik. Matkul keaswajaan ini bisa menggunakan ruang kelas pertama. Kemudian mata kuliah geometri analitik bisa menggunakan ruang kelas kedua. Dan seterusnya. Bisa disesuaikan sesuai hari maupun jam. Nah, kita dapatkan di sini tabel hasil akhirnya ya, jadwal akhir. Jadwal mengajar dosen program studi matematika Universitas Nurul Jadid. Ini disesuaikan sesuai dengan hari efektif dan jam efektif, serta berapa SKS dari mata kuliah tersebut. Oke, jadi kita sampai pada kesimpulan. Sehingga kita dapatkan di sini graf atau lebih tepatnya pewarnaan graf itu dapat menjadi solusi dari permasalahan penjadwalan mengajar. Tidak hanya di universitas tapi bisa di jenjang sekolah ya. Yang selama ini mungkin masih seringkali mengalami tumpang tindih karena penyusunan jadwal itu sering masih dilakukan secara manual. Bahkan di sini dengan menggunakan pewarnaan graf, seharusnya dalam 1 minggu ada 5 hari efektif. Di sini bahkan hanya kita bisa menggunakan 4 hari efektif saja. 4 hari saja yang digunakan. Sehingga bisa dikatakan jadwalnya menjadi lebih praktis dan efektif. Penjadwalan ini dapat disesuaikan kembali jika ada penambahan ruang, misalkan nanti ada penambahan ruang kelas di universitas tersebut maupun perubahan pada dosen pengampu dengan konsep yang tetap mengacu pada pewarnaan graf. Baik, sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.